Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ilham Nuridaya dengan NIM 4444190044 dari kelas A Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai translasi dan juga transkripsi pada DNA. Nah, yang pertama akan saya bahas mengenai translasi. Jadi apa sih translasi ini? Jadi translasi ini proses menerjemahkan urutan nukleotida atau kode genetik yang berlangsung pada ribosom dalam sitoplasma. Nah, proses ini itu berlangsung di dalam ribosom dan dilakukan oleh tRNA serta ribosomnya itu sendiri dan kemudian disintesis oleh polipeptida menggunakan kodon mRNA. Nah, ini ada urutan dari proses translasi itu. Yang pertama ada subunit kecil ribosom itu berkaitan dengan molekul mRNA. Kemudian translasi ini dimulai dari kodon start yaitu adenin, urasil dan juga guanin yang terdapat pada mRNA. Nah, kemudian tRNA inisiator dengan antikodon urasil, adenin dan guanin akan membawa asam amino metionin untuk diletakkan pada kodon adenin, urasil, dan guanin. Kemudian asam amino ditambahkan oleh enzim sintetase tRNA amino asli sampai terbentuk nanti polipeptida yang lengkap. Nah, kemudian polipeptida yang terbentuk ini itu dilepaskan oleh ribosom karena dari awal juga selalu berkaitan dengan ribosom. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya yaitu ada proses transkripsi. Nah, jadi transkripsi ini merupakan pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Nah, hal ini itu bertujuan untuk mengikat urutan DNA spesifik, sedangkan translasi ini adalah translasi ini adalah proses penerjemahan mRNA menjadi polipeptida. Nah, transkripsi sendiri ini dilakukan dalam baik sel eukariot dan juga prokariot. Kemudian untuk eukariot ini terjadi dalam sel atau nukleus dan melibatkan 3 jenis RNA polimerase, sedangkan kalau prokariot ini berlangsung dalam bagian sel yang sama. Nah, untuk urutan proses transkripsi ini, yang pertama itu enzim RNA polimerase yang berfungsi membuka ikatan heliks DNA dan membuat salinan genetik dari DNA menempel pada DNA-nya. Nah, tempatnya itu disebut promoter. Dan 2 rantai DNA, rantai cekatan sense dan rantai komplementnya itu atau antisense mulai memisah. Nah, kemudian RNA polimerase membentuk RNA dari titik awal promotor dan terus bergerak di rantai sense. Nah, ini ada komponen basa nitrogen pada rantai sense, di mana adenin dari di mana DNA dari adenin ini akan berikatan dengan urasil dari mRNA. Kemudian timin dari DNA akan berikatan dengan adenin dari mRNA dan juga guanin dari DNA akan berikatan dengan simin di mRNA. Dan untuk RNA ini akan terlepas dari RNA polimerase dan helix DNA itu akan tutup. Kemudian RNA yang terbentuk pada transkripsi selanjutnya akan keluar dari inti sel menuju ke ribosom. Nah, ada beberapa dalam garis besar itu ada beberapa tahapan dari transkripsi. Yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua kemudian ada elongasi dan juga ada terminasi. Nah, jadi inisiasi ini merupakan awal terjadinya translasi yang dikode oleh adenin, urasil, dan guanin yang sudah dijelaskan di awal juga. Dan elongasi atau pemanjangan. Nah, jadi elongasinya adalah penggabungan asam amino sesuai kodon sepanjang rantai RNA tersebut. Kemudian ada terminasi atau pengakhiran. Nah, jadi terminasi ini adalah akhir dari translasi yang dikode oleh kodon stop yaitu WA, WG, dan GA. Nah, ya baik, mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.